Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again with Miss Lina. How are you, kid? I hope you are still healthy and still have a spirit to learn at home. Today we will learn about math and the topic is about bilangan bulat. Hari ini kita akan mereview materi pelajaran mengenai bilangan bulat. Materi ini sebagian sudah kita pelajari pada YUP. Nah, agar kalian lebih paham dan lebih mengerti lagi mengenai bilangan bulat, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Simak baik-baik ya. Halo anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar mengenai bilangan bulat. Sebelum kita mengenal mengenai bilangan bulat, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, betul, ini adalah gambar termometer. Termometer biasanya digunakan untuk mengukur suhu. Kalau misalnya untuk mengukur suhu badan, biasanya termometer akan menunjukkan angka di atas 0. Dan kalau misalnya termometer ini kita gunakan untuk mengukur suhu di kutub, biasanya termometer ini akan menunjukkan angka di bawah 0 atau dikatakan minus. Nah, sekarang apakah kalian bisa menghitung ada berapa jumlah bunga di sini? Ya, di sini ada 3 buah bunga. Kemudian di sebelahnya ada 7 buah bunga. 3 bunga dikurangi 7 bunga akan menghasilkan negatif 4. Kok bisa? Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ternyata bilangan bulat itu adalah bilangan yang utuh atau bukan pecahan. Bilangan bulat terdiri dari 3 bagian. Pertama, bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif dilambangkan dengan angka-angka sebagai berikut. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif. Apa itu bilangan bulat negatif? Nah, bilangan bulat negatif adalah negatifnya dari bilangan bulat positif. Kemudian dikatakan juga lawan dari bilangan bulat positif. Contohnya ini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Bilangan bulat pada garis bilangan. Di mana sih posisi bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, atau 0? Nah, kalian bisa melihat gambarnya ya. Ternyata 0 ini ada di tengah-tengah. Dan bilangan bulat positif posisinya ada di sebelah kanan 0. Serta bilangan bulat negatif posisinya ada di sebelah kiri 0. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai lebih besar dan lebih kecil pada bilangan bulat. Dalam garis bilangan, kan tadi disebutkan kalau misalnya bilangan yang di sebelah kanan berarti itu positif, dan bilangan di sebelah kanan lebih besar daripada bilangan di sebelah kiri. Nah, ini tandanya ya, lebih besar tandanya seperti ini dan lebih kecil tandanya seperti ini. Nah, agar kalian lebih mudah menyelesaikan soal-soal mengenai lebih besar dan lebih kecil, kita analogikan lambang tersebut seperti mulut. Mulut selalu akan makan pada angka paling besar. Nah, seperti ini. Mulut akan makan pada angka yang lebih besar. Contohnya, 5,3. Apakah 5 lebih besar daripada 3 atau lebih kecil dan menghadap ke mana mulutnya? Kita lihat. 5 dengan 3 yang lebih besar itu 5, berarti mulutnya akan menghadap ke 5. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Penjumlahan bilangan bulat.
Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan penjumlahan bilangan bulat, sebetulnya ada berbagai metode yang bisa kalian gunakan. Di antaranya, pertama menggunakan biji hitam dan merah, kemudian menggunakan garis bilangan, boleh juga menggunakan lembah dan gunung, atau mengubah operasi hitungnya. Pokoknya, silakan kalian gunakan metode mana yang menurut kalian lebih mudah ya. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas dua metode yang digunakan, yaitu dengan penjumlahan biji hitam dan merah dan dengan garis bilangan. Pertama, untuk penjumlahan dengan biji hitam dan merah. Di sini ada kesepakatan. Apabila ada biji hitam yang seperti ini, berarti melambangkan bilangan positif. Karena ada 1, berarti ini melambangkan positif 1. Kemudian ada juga biji merah seperti ini melambangkan negatif. Ditulisnya negatif 1. Semua bilangan jika ditambahkan dengan lawannya hasilnya selalu 0. Nah, ini buktinya ya. Misalnya di sini ada 2 biji hitam, berarti nilainya adalah 2, kemudian ditambahkan dengan 2 biji merah, berarti nilainya adalah negatif 2. 2 ditambah negatif 2, nah ini sama dengan 0. Hitam merah berarti saling menghilangkan, berarti 2 ditambah negatif 2 sama dengan 0. Semua bilangan jika ditambahkan dengan lawannya, 2 lawannya adalah negatif 2, maka hasilnya adalah 0. Nah, berikut lagi, ini adalah bilangan 3. Masih dengan konsep yang sama. 3 bisa digambarkan dengan berbagai cara. Misalnya ini ada 3 biji hitam, berarti melambangkan angka 3. Kemudian di sini ada 5 biji hitam dan 2 biji merah. Karena 2 biji merah ini dihilangkan oleh 2 biji hitam, maka akan tersisa 3. Kemudian ada juga 4 biji hitam dan 1 biji merah. 1 biji merah akan menghilangkan 1 biji hitam sehingga tersisa 3. Kemudian berikutnya 7 biji hitam dan 4 biji merah. 4 biji merah akan menghilangkan 4 biji hitam sehingga dihasilkan sisanya 3. Dan ini yang terakhir, ada 6 biji hitam, kemudian 3 biji merah. 3 biji merah akan menghilangkan 3 biji hitam. Berikut adalah contoh soal penjumlahan. Misalnya, berapakah 4 ditambah dalam kurung negatif 2? Nah, pertama di sini kita mempunyai 4 biji hitam yang melambangkan bilangan 4. Kemudian ditambah 2 biji merah yang melambangkan bilangan negatif 2. Nah, kemudian akan dihasilkan bilangan seperti ini. Ada 4 biji hitam dan 2 biji merah. Ini berarti melambangkan bilangan 2. Jadi 4 ditambah dalam kurung negatif 2 itu sama dengan 2. Cara yang kedua dengan menggunakan garis bilangan. Operasi penjumlahan berarti menghadap ke kanan ya. Dan negatif artinya lawan. Lawan dari hadap kanan adalah hadap kiri. Misalnya dengan pertanyaan yang sama, berapakah 4 ditambah dalam kurung negatif 2 tutup kurung? Nah, kita buat dulu garis bilangan ya. Pertama, kita simpan titik di posisi 4. Kemudian, kita lihat kembali soalnya, 4 ditambah, berarti akan melaju ke sebelah kanan. Tetapi karena yang dihadapinya adalah negatif 2, berarti kanannya akan berbalik menuju lawannya, yaitu sebelah kiri. Berarti kita akan bergerak ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Nah, terakhir, berarti ada di posisi 2. Dengan demikian, 4 ditambah dalam kurung negatif 2 sama dengan 2. Berikutnya lagi, penjumlahan dengan garis bilangan. Berapakah negatif 2 ditambah negatif 3?
Nah, pertama kita posisikan dulu, titiknya ada di negatif 2. Kemudian karena ditambah berarti akan bergerak ke sebelah kanan. Tapi yang ada di hadapan penjumlahan adalah negatif, berarti bergeraknya tidak ke sebelah kanan, tetapi lawan dari sebelah kanan adalah sebelah kiri. Bergerak sebanyak 3 langkah ke sebelah kiri. Nah, kemudian ternyata posisi titik akhirnya ada di negatif 5. Dengan demikian, negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Berikutnya adalah mengenai pengurangan dengan biji hitam dan merah. Seperti biasa, kesepakatannya sama ya, biji hitam melambangkan positif dan biji merah melambangkan negatif. Dan dikurangi itu berarti mengambil biji merah. Nah, agar terdapat biji merah, maka ditambahkan juga biji hitamnya, sehingga netral penjumlahannya. Contoh soalnya, misalnya berapakah 4 dikurangi dalam kurung negatif 2. Nah, di sini kita mempunyai 4 biji hitam, kemudian 4 ini akan sama nilainya dengan 6 biji hitam ditambah 2 biji merah. Kenapa harus ditambahkan biji merah? Agar kita mempunyai biji merah yang bisa diambil. Nah, kemudian 4 dikurangi negatif 2. Biji merahnya kita ambil sebanyak 2, sehingga dihasilkan hasil akhirnya adalah 6 biji hitam. Berarti 4 dikurangi dalam kurung negatif 2 sama dengan 6. Berikutnya yaitu pengurangan dengan garis bilangan. Kita buktikan untuk soal yang sama ya. Nah, operasi pengurangan ini berarti menghadap ke kiri. Berapakah 4 dikurangi dalam kurung negatif 2? Pertama kita buat dulu garis bilangannya, kemudian posisikan titik awal di angka 4. Berkurang berarti menghadap kiri, tetapi karena yang dihadapinya adalah negatif berarti lawannya. Lawan dari kiri adalah kanan, berarti akan bergerak ke arah kanan sebanyak 2 langkah. Dan didapat titik akhirnya adalah 6. Dengan demikian, 4 dikurangi dalam kurung negatif 2 sama dengan 6. Samakan jawabannya dengan langkah yang pertama tadi dengan menggunakan biji hitam dan biji merah. Operasi hitung campuran bilangan bulat. Nah, ini ada tips untuk mengerjakannya ya. Pertama, kerjakan secara bertahap. Apabila ada 2 bilangan dalam tanda kurung, misalnya 5 ditambah 3 atau negatif 5 ditambah negatif 7. Nah, kerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian, di sini ada perkalian dan pembagian setara, penjumlahan dan pengurangan setara. Berarti yang ketika ada operasi hitung perkalian dan pembagian serta ada penjumlahan dan pengurangan, yang kalian kerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagiannya ya. Setelah itu baru penjumlahan atau pengurangan. Tetapi kalau misalnya hanya ada penjumlahan dan pengurangan, silakan kalian kerjakan mulai dari yang sebelah kiri. Contoh soalnya, berapakah negatif 2 ditambah 4 dikurangi negatif 3? Nah, karena ini hanya ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita mulai mengerjakannya dari sebelah kiri. Jangan malas untuk menulis ulang ya. Negatif 2 ditambah 4 dikurangi dalam kurung negatif 3. Nah, kalian mengerjakan yang di sebelah kiri dulu. Negatif 2 ditambah 4 dikurangi negatif 3. Hasil dari negatif 2 ditambah 4, atau kalian memiliki hutang sebanyak 2, kemudian dibayar 4, berarti kan hutangnya sudah hilang, sisanya tinggal 2. 2 dikurangi dalam kurung negatif 3. Nah, apabila ada negatif bertemu dengan negatif, maka tandanya akan berubah menjadi positif. Ingat saja min. Min ketemu min berarti nanti tandanya akan berubah menjadi 2 ditambah 3.
Min ketemu min, tandanya berubah menjadi positif. Jadi 2 dikurangi negatif 3 sama dengan 2 ditambah 3. Dan hasilnya adalah 5. Nah anak-anak, tadi adalah review pembahasan mengenai bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan, serta operasi campuran bilangan bulat. Nah, tugasnya silahkan kalian kerjakan soal-soal dari buku paket klasik matematika halaman 31 bagian A dan B. Nah, jawabannya paling telat dikirimkan hari Kamis ya, pukul 23.59 menit 59 detik. Oke, mudah-mudahan kalian bisa semuanya ya. Oke anak-anak, selamat mengerjakan dan tetap semangat. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Sehat-sehat semuanya ya. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai bilangan bulat. Mudah-mudahan kalian semakin paham dan semakin mengerti ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan segera kirimkan kepada saya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.